Ikan gabus adalah sejenis ikan pemangsa yang hidup di air tawar. Ikan ini berbagai nama di beberapa daerah. Dolak Kapuas Hulu, Kalbar, Bocek dari Riau, Aruan, Haruan, Melayu, Banjar, Gabus Betawi, Haruting, Batak Bogo, Sunda, Bayong, Bogo, Licingan, Banyumas, Kutuk Jawa, Kabos Minahasa, Gabos atau Delek Palembang, Rutiang, Minangkabau, Haruti atau Laedo, Nias Koncel, Madura, Kutuk Dendeng, Tengok, Jawa Timur, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris juga disebut dengan berbagai nama seperti Common Snakehead, Snakehead Murrell, Chevron Snakehead, Striped Snakehead dan juga Aruan. Nama ilmiahnya adalah Canas striata, Bloch, 1793. Ikan ini dijuluki gabus karena dagingnya putih, lembut dan tebal seperti gabus. Selain daripada itu, ikan ini tidak memiliki tulang-tulang halus. Nama ikan ini juga sering disematkan kepada orang yang berperilaku seperti ikan gabus. Misalnya, seorang ayah yang melakukan pelecehan kepada anak gadisnya dijuluki Rutiang. Ikan gabus merupakan ikan darat yang cukup besar, dapat tumbuh hingga mencapai panjang 1 meter. Berkepala besar agak gepeng mirip kepala ular, sehingga dinamai snakehead, dengan sisik-sisik besar di atas kepala. Tubuh bulat gilik memanjang, seperti tabung. Sirip punggung memanjang dan sirip ekor membulat di ujungnya. Sirip punggung dan sirip ekor ikan gabus biasanya cukup besar, memberikan kekuatan dan kecepatan saat berenang. Sisi atas tubuh, dari kepala hingga ke ekor, berwarna gelap, hitam kecoklatan atau kehijauan. Sisi bawah tubuh putih, mulai dagu ke belakang. Sisi samping bercoret-coret tebal striata, bercoret-coret yang agak kabur. Warna ini seringkali menyerupai lingkungan sekitarnya. Mata ikan gabus terletak di posisi atas kepala, memberikan pandangan yang baik ke arah permukaan air. Mereka juga memiliki mulut yang lebar dan dilengkapi dengan gigi yang tajam, menandakan bahwa mereka adalah pemakan daging. Hal inilah yang menyebabkan ikan gabus akan menerkam ketika menangkap mangsanya. Habitat ikan gabus biasa di danau, rawa, sungai, dan saluran-saluran air hingga ke sawah-sawah. Ikan ini memangsa aneka ikan kecil-kecil, serangga, dan berbagai hewan air lain termasuk berudu, kodok, cacing, jangkrik, belalang dan serangga lainnya. Seringkali ikan gabus terbawa banjir ke parit-parit di sekitar rumah, atau memasuki kolam-kolam pemeliharaan ikan dan menjadi hama yang memangsa ikan-ikan peliharaan di sana. Jika sawah, kolam, atau parit mengering, ikan ini akan berupaya pindah ke tempat lain, atau bila terpaksa, akan mengubur diri di dalam lumpur hingga tempat itu kembali berair. Oleh sebab itu ikan ini acap kali ditemui, berjalan, di daratan, khususnya di malam hari di musim kemarau, mencari tempat lain yang masih berair. Fenomena ini adalah karena gabus memiliki kemampuan bernapas langsung dari udara, dengan menggunakan semacam organ labirin, seperti pada ikan lele atau betok, namun lebih primitif. Pada musim kawin, ikan jantan dan betina bekerja sama menyiapkan sarang di antara tumbuhan dekat tepi air. Anak-anak ikan berwarna jingga merah bergaris hitam, berenang dalam kelompok besar yang bergerak bersama-sama kian kemari untuk mencari makanan. Kelompok muda ini dijaga oleh induknya. Ikan gabus juga merupakan ikan pancingan yang menyenangkan. Dengan umpan hidup berupa serangga atau anak kodok, gabus relatif mudah dipancing. Namun giginya yang tajam dan sambaran serta tarikannya yang kuat, dapat dengan mudah memutuskan tali pancing. Untuk masyarakat desa yang khususnya petani, ikan gabus sangat membantu memusnahkan hama. Misalnya, sawah yang banyak dihuni oleh hama keong, seringkali berujung dengan gagal panen, akibat dari ulah keong yang sering memakan padi, terutama di usia muda. Namun beberapa petani menemukan cara yang cukup mudah dan sangat membantu, yaitu dengan mengembangbiakkan ikan gabus di sawah-sawah yang sedang digarapnya. Dengan demikian keong-keong yang banyak merugikan petani sedikit demi sedikit akan berkurang. Akan tetapi ikan ini juga dapat sangat merugikan.
yakni apabila masuk ke kolam-kolam pemeliharaan ikan, meskipun beberapa kerabat gabus di Asia juga sengaja dikembangbiakkan sebagai ikan peliharaan. Gabus sangat rakus memangsa ikan kecil-kecil, sehingga bisa menghabiskan ikan-ikan yang dipelihara di kolam, utamanya bila ikan peliharaan itu masih berukuran kecil. Ikan gabus juga menjadi spesies pengganggu nomor 1 di Sulawesi dan Papua karena mereka telah memusnahkan spesies ikan asli. Sejak beberapa tahun yang lalu di Amerika Utara, ikan ini dan beberapa kerabat dekatnya yang sama-sama termasuk snakehead fishes diwaspadai sebagai ikan berbahaya, yang dapat mengancam kelestarian biota perairan di sana. Jenis-jenis snakehead sebetulnya masuk ke Amerika sebagai ikan akuarium, kemungkinan karena kecerobohan. Maka kini snakehead juga ditemui di alam, di sungai-sungai, dan kolam di Amerika. Dan karena sifatnya yang buas dan invasif, pemerintah Amerika khawatir ikan-ikan itu akan cepat meluas dan merusak keseimbangan alam perairan. Diketahui bahwa ikan ini sangat kaya akan albumin, salah satu jenis protein penting. Albumin diperlukan tubuh manusia setiap hari, terutama dalam proses penyembuhan luka-luka. Pemberian daging ikan gabus atau ekstrak proteinnya telah dicobakan untuk meningkatkan kadar albumin dalam darah dan membantu penyembuhan beberapa penyakit. Cukup sekian perkenalan mengenai bongkar rahasia ikan gabus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Yanum TV sehingga tidak tertinggal video terbaru dari Yanum TV.